Tentu saja, pasti saja banyak yang bersorak membaca berita kalau Ketua KPU, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari akhirnya dipecat dari jabatannya. Tentu saja, pasti saja banyak yang bersorak kegirangan, banyak yang mengolok-olok, banyak juga yang mengejek-ngejek perilaku asusila dari Pak Hasyim Asyari yang diungkap dan diumumkan oleh DKPP. Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mungkin, sangat mungkin, Pak Hasyim sendiri tidak mengira. Mungkin dia tidak mengira kalau aksinya mendekati seorang perempuan di Eropa, aksi yang bisa jadi dianggap sebagai perilaku berpacaran biasa, itu pada akhirnya bakal menjatuhkannya dari sebuah jabatan tinggi, dari sebuah jabatan terhormat, dari sebuah jabatan mulia, dari sebuah jabatan yang sangat penting dalam memajukan demokrasi di tanah air kita. Mungkin memang adalah tindakan terbaik bagi Pak Hasyim Asyari sendiri buat segera menyingkir dari kasus yang menimpanya dan dari sorotan media. Adalah tindakan paling bijaksana baginya buat tidak memperpanjang masalah dan berupaya membela diri. Bayangkan saja, kalau Pak Hasyim sampai melakukan upaya perlawanan dan berusaha mati-matian untuk mempertahankan jabatannya, pastinya dia bakal semakin dirujak dan dicibir sama netizen, media, dan publik pada umumnya. Kredibilitas KPU bisa semakin terseret-seret dan pelaksanaan pilkada serentak bakal jadi taruhannya. Makanya, pada akhirnya, Pak Hasyim Asyari hanya bisa berdiri sendirian di tengah badai yang menimpa dirinya ini. Nyaris tidak terdengar ada suara yang membelanya. Benar-benar tidak ada pihak yang mau maju bersuara buat menunjukkan simpati padanya. Tidak juga Komisi Pemilihan Umum, tidak juga pemerintah, tidak juga kubu 02 yang menang Pilpres, tidak juga para pemegang kekuasaan, dan tidak juga Menteri Agama yang sempat memberikan rekomendasi kepadanya di hadapan Presiden Jokowi. Pada akhirnya, Pak Hasyim Asyari hanya bisa berdiri sendirian. Dan ini menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya besar. Kita bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang ketua KPU yang selama ini begitu kokoh berada pada jabatannya, bahkan di tengah berbagai serangan dan juga kasus yang sebelumnya menimpanya, bagaimana bisa dia sekarang dijatuhkan hanya oleh seorang perempuan panitia pemilihan luar negeri yang pernah dipacarinya? Tentu, pasti kita perlu memberikan penghargaan kepada korban yang sudah berani bersuara dan memperkarakan kasusnya. Kita perlu memberi penghargaan kepada tim pendamping hukumnya yang sudah berhasil menyusun gugatan yang kokoh dan tidak terbantahkan. Tapinya nih, pertanyaan pentingnya, ini dia pertanyaan pentingnya. Apakah kejatuhan Ketua KPK Hasyim Asyari sekarang ini tidak menunjukkan bandul kekuasaan yang mulai bergeser? Apakah pemecatan terhadap Pak Hasyim Asyari tidak menunjukkan mulai menyurutnya kekuasaan yang selama ini menopang sepak terjang dari Pak Hasyim Asyari sendiri? Nah, harus kita pahami ya, harus kita akui, di sebuah negara di mana hukum bisa diatur seenak-enaknya dan tunduk pada kekuasaan, keberanian korban dan kecanggihan tim hukumnya bisa jadi bakal menghadapi tembok tebal. Selama ini, Pak Hasyim Asyari sendiri sudah berkali-kali bisa lolos dari hukuman terberat DKPP. Dia bahkan bisa 2 kali mendapatkan hukuman pelanggaran etik dan sanksi peringatan keras terakhir. Setelah mendapatkan hukuman sanksi peringatan keras terakhir, dia mendapat sanksi peringatan keras terakhir lagi. Ini adalah suatu kejadian yang sebetulnya sungguh di luar nalar. Tapi kali ini hanya 4 bulan kurang sedikit menjelang pelantikan presiden baru, hanya 5 bulan menjelang pemilihan kepala daerah serentak, akhirnya Pak Hasyim Asyari jatuh juga. Dia tumbang juga. Tembok tebal yang selama ini melindungi ketua KPU ini akhirnya bobol dan runtuh juga. Nah,
Adakah ini tanda-tanda kalau kekuasaan yang selama ini menopang sepak terjang dari Pak Hasyim Asyari mulai surut pengaruhnya? Dan pertanyaan menggelitiknya, apakah keberanian korban dalam memperkarakan kasusnya tidak didukung oleh sebuah kekuasaan baru yang mulai berkembang di ranah politik kita? Nah, dari sini pertanyaan lanjutannya adalah, pertanyaannya, apakah proses peralihan kekuasaan sudah mulai benar-benar terjadi di lapangan? Bahkan beberapa bulan sebelum presiden baru dilantik, sebelum sebuah rezim baru resmi memegang kekuasaan. Apakah itu yang sedang terjadi? Apakah proses peralihan kekuasaan inilah yang menjadi latar belakang cerita sehingga Pak Hasyim Asyari tidak mampu lagi mempertahankan jabatannya? Walaupun kasus yang menimpanya murni adalah kasus hukum, sebuah pelanggaran etika yang sangat berat, tapi bagaimanapun tentu ada suasana politik yang mempengaruhinya dan ikut mengendalikan di belakang layar. Bagaimanapun juga kita semua tahu dan kita semua sadar ya, di negara kita hukum belumlah jadi panglima tertinggi. Apalagi untuk kasus-kasus yang menyangkut pejabat tinggi dan pejabat strategis. Bagaimanapun juga, selama ini hukum di negara kita masih tunduk pada kekuasaan. Hukum di negara kita masih tunduk kepada politik. Nah, makanya rasa-rasanya sih kita memang nggak bisa memandang, kita nggak bisa menceritakan peristiwa kejatuhan Pak Hasyim Asyari dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum dari kacamata hukum semata, dari kacamata skandal seks belaka. Kita harus mengisahkan drama Pak Hasyim Asyari ini juga dari kacamata politik, juga dari kacamata kekuasaan. Dan makanya nih, bisa jadi peristiwa kejatuhan Pak Hasyim Asyari sesungguhnya adalah tanda-tanda. Ini adalah sebuah tanda-tanda sedang terjadinya pergeseran kekuasaan di negeri ini. Gimana menurut kalian?